to Vipun Skemsa. Di episode kali ini kita kedatangan guru bahasa Inggris. Beliau bernama Bapak Ahmad Yusuf. Selamat datang Bapak. Selamat datang kembali, benar ya? Iya benar. Bapak, boleh gak perkenalkan diri Bapak? Kenapa ketawa-ketawa itu? Kamu ketawa-ketawa aja. Mau dilanjutkan nih? Oh, lanjut. Kan saya suruh dari Bapak perkenalkan diri dulu Pak. Ker diuji. Ayo Bapak cepat. Apa pertanyaannya? Karena itu udah ya perkenalannya ya, Bapak Ahmad Yusuf dari guru bahasa Inggris. Terus? Apalagi yang dikenalkan istri satu, namanya Dini Setiawati, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 putra semua. Anak pertama ngajar di sini juga, namanya Muhammad Rizky Ramadan. Kalau nggak salah sih ngurusin ini juga ya. Iya. Alhamdulillah punya anak punya kemauan gitu ya. Jangan jadi anak pasif. Yang kedua, semester 8 di Unpad jurusan multimedia. Yang ketiga, semester 1 di Setiabudi ambil jurusan pendor. Pendor itu tahu kan? Enggak. Olahraga. Nanti mungkin kayak Pak Mukmin, Pak Aga gitu. Nah, yang keempat, SMP kelas 3 di SMP 3 Narimbang. Ada yang mungkin masuk ke SMK Bapak? Mungkin kalau nggak ke Thailand ke Taboga. Karena di rumah si bungsu ini suka ngoprek, tau ngoprek? Tahu. Kalau ada kipas angin rusak dia bongkar, dicari masalahnya, sembuh gitu. Tapi di sisi lain dia suka pintar masak. Ya namanya mie goreng, mie rebus gitu ya, mie campur-campur yang lain, terus bikin kue-kue kayak cireng, cilok, mochi gitu. Dia udah bisa sendiri tutorial di YouTube. Nah makanya sampai saat ini dia masih bingung antara Telin atau Tata Boga. Tapi kalau emaknya sih karena tukang bikin kue di rumah, catering juga, ingin ada penerus bungsu, tapi sekarang masih mikir. Oke. Begitu. Iya. Perkenalannya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Riwayat pendidikan Bapak di mana aja? Saya lahir 73 ya, 1973 berarti umur sekarang udah 50 tahun. 50 ya benar ya? Iya betul. Menjelang 51. Terus 6 tahun masuk sekolah SD, tapi itu SD namanya SD perkebunan. Sekarang udah nggak ada, posisinya ada di, kalau kalian tahu di Sawi itu LPP ya. Dalam lagi namanya ada SD Mardiwana. Jadi dia itu cabang dari Mardiwana Rangkas nih. Ada yang di Mardiwana nggak? Mardiwana ya. Mardiwana Rangkas mendirikan sekolah cabang perkebunan namanya di Sekolah Cikadu, Kecamatannya Maja. Nah, saya termasuk murid yang masuk tahun 79. 85 ya. 6 tahun kemudian 85 lulus dan sekolah itu dilebur. Murid-muridnya dipindahkan ke sekolah negeri di Cisalak. Jadi saya lulus, SD itu hilang. Riwayat Mardiwana Cikadu tahun 85 hilang. Lanjut ke SMP 3, lulus 88, masuk ke sini ke sekolah ini dulu namanya SMIA ya. Sekarang kan SMK. Dulu SMIA dan saya ngambil jurusan yang kata orang jurusan para bencong untuk laki-laki. Ini buat anak-anak SMK sekarang jangan sedih kalau yang ngambil perkantoran ya, atau FLB atau apa namanya sekarang itu disebut bencong nggak usah sakit hati. Tunjukkan aja bahwa kita bukan bencong. Ini salah satu lulusan perkantoran tahun 91. Lanjut karena waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa. Ya mungkin pintar kalian dulu ya saya. Alhamdulillah ya. Nah, memang lulus waktu itu mendapat juara 1 jurusan perkantoran 91 dan ada beasiswa bagi 3 juara jurusan. Saya perkantoran, Pak Iwan lah sekarang jadi Pak Iwan namanya dari akuntansi. Dan satu lagi Pak Kristana atau Kristana zaman saya itu dari pemasaran, hanya 3 jurusan itu. Dan kami mendapat beasiswa disekolahkan di Bandung untuk menjadi guru pariwisata. Jadi 91 kami mendapat beasiswa untuk sekolah di sekarang STPB ya, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Tapi dulu namanya masih Balai Pariwisata Bandung.
Kami 3 tahun ngambil diberi bukan ngambil ya jurusan tour and travel, nama-namanya bisa UPW, bisa UJP gitu, dan lulus tahun 94. Dan setelah lulus kami diberi pekerjaan dinas namanya ikatan dinas jadi guru. Saya dan Iwan itu ditempatkan di SMK Bogor, dulu masih SMK Bogor tahun 95. Sementara teman satu lagi ditempatkan di SMIA 1 Cirebon. Jadi kami dari 3 orang lewat itu dipisahkan, 2 di Bogor, 1 di Cirebon. Nah, tahun 2002 setelah saya nikah, mertua meninggal yang perempuan, tahun 2001 istri balik ke Rangkas dan saya ikut pindah ke Rangkas. Tahun 2002 saya pindah ke sini. Namanya sudah berubah menjadi SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Jadi saya ini sekarang adalah siswa, guru, mudah-mudahan ya kalau ada rezeki jadi kepala sekolah gitu. Karena sekarang memang lagi nunggu penempatan. Ya kalau tidak pun nggak masalah. Terus karena jadi guru SMK itu tidak boleh diploma, saya kan diploma 3 ibaratnya dulu AMD Par ya, ahli media pariwisata. Terus harus S1 melanjutkan di Setiabudi di sini tahun 2004. Ambil jurusan bahasa Inggris karena jurusan pariwisata nggak ada, ambil yang agak relevan aja lah dari pariwisata itu ke bahasa Inggris. Dan 2 tahun lulus jadi sarjana 1 bahasa Inggris. Begitu. Nah, awalnya mau S2, tapi anak baru pada gede gitu. Jadi duit itu habis lah pakai anak. Saya prinsip anak dulu daripada diri sendiri karena pekerjaan sudah punya. Kecuali kalau memang ingin upgrade ya pekerjaan, mungkin dia di kepala dinas atau apa, mungkin harus S2. Tapi karena saya hanya sekedar guru SMK, maka S1 udah dianggap cukup dulu karena fokus kepada anak. Ya alhamdulillah anak 3 udah kuliah yang tadi disebutkan ya. Yang pertama sudah lulus dan mengajar di sini. Begitu. Oke, ngomong Mbak. Banyak ya ngomongnya, banyak di sini. Iya. Ya mudah-mudahan dipahami tadi ya. Karena kita belajar riwayat tadi ya. Oke. Oke Pak. Yang susah bukannya. Bapak saya baru ngomong nih Pak. Oke Pak. Kali-kali lah di roasting gitu. Ada mau Pak. Ya udah ya lanjut lah. Oke, Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dan sudah menjadi bagian apa saja? Hitung aja sendiri dari 2002. Berapa? Berarti Kalau nih bantuin itu malu udah tua jadi agak lupa. 22 tahun. 2002 di sini. 22 tahun. Ya, jalan 22 tahun ya. Belum 22 tahun nanti ke bulan Juli 21 lebih lah gitu. Ya itu saya ceritakan tadi bahwa pindah dari Bogor itu tidak S1 baru diploma AMD Par itu ahli media pariwisata. Jadi waktu pertama datang sebelum 2006 lulus S1 ngajar saya ini ngajar perkantoran. Karena dulu alumni perkantoran. Plus bahasa Inggris untuk ngejar jamnya. Nah tadi baru legal di S1 ngajar bahasa Inggris full gitu. Jadi berapa tadi? 20 kata Bapak tadi 21 tahun. Nah, jalan 22 ya. Ya. Udah lama sih, tapi bahasa Inggrisnya nggak pinter-pinter. Coba speak English Pak. Jadi apa ya? Kita ngomongin dulu ya. My English is not so good because apa tuh? Silakan. There is no burden from the student. Skip. When I want to applicate the curriculum, for example, vocational student, we have to understand translating, listening, speaking, writing, and reading. It's cannot improve because the student is not does not understand about English well. You understand? So the teacher, especially me, is stuck only in the grammar, not in the practicing English. Oke? Begitu ya? Jadi kesimpulannya, walaupun saya sarjana bahasa Inggris, yang tadi hanya untuk kelas pekerja sebutnya ya 2 tahun selesai jadi S1 karena nyambung dari diploma 3. Jadi sebenarnya saya sendiri bukan sarjana Inggris yang murni ya,
bedakan antara mahasiswa lanjutan dari pekerjaan dengan mahasiswa dari kelas tingkat 1 gitu. Tapi perkembangan bahasa Inggrisnya tidak ditopang oleh kemampuan siswa. Siswa di sini sejak saya ngajar 2002 jadi guru bahasa Inggris, maaf ya kalau satu kelas ada 40 orang, yang bisa paling 5 orang. Harusnya siswa itu kan mencoba guru dengan ngajar bahasa Inggris gitu ya. The children ask the teacher in English language. Tetapi kenyataannya siswa itu tidak mau, jadi guru tidak tertantang. Jadi saya yakin lah, baik saya, sekarang Bu Lia, Bu Wiwi, Bu Ini, perkembangan bahasa Inggrisnya lambat karena tidak ada tantangan dari siswanya. Yang harusnya di SMK itu sudah speaking gitu ya, sudah writing. Kenyataannya kita guru harus mengajar kembali namanya tata bahasa, apa itu tensi, strukturnya gimana gitu. Yang paling menyedihkan, kelas 10 itu tidak bisa alfabet. ABC. Ya, kelas 10 SMK tidak bisa alfabet in English. Kan harusnya bisa ya? Kalian bisa nggak? Dinyanyikan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah udah SMK tambah 1 yang namanya spelling itu ya. Kan kalau A, B, C, D itu namanya English spelling. Misalnya what's your name? Angel. Spell your name please. A-N-G-E-L. Nah itu namanya English spelling ya, ES. Ada di kejuruan itu sudah, terutama yang di kejuruan pelayanan kayak UJP gitu ya, penerbangan itu ditambah namanya ICCS, ICCS gitu ya. Apa itu ICCS atau ICCS? International Communication Code Spelling. Itu nggak tahu kalian diajarkan sama guru-gurunya. A for Alpha, nyanyi kayak gitu. B for Bravo, C for Charlie, and D for Delta. Misalnya Angel. Angel itu misalkan, spell your name please. Kalau menggunakan ICC berarti Alpha, November, Golf, Echo, London. Ngerti nggak? Itu ya ICC. Nah kalau tidak diajarkan dulu, berarti kamu sekarang tidak punya pengetahuan itu. Nah untuk SMK harusnya udah IS dan ICC. Nah dalam kelas 10, saya sekarang ngajar di pemasaran, banyak yang nggak bisa alfabet. Belum lagi number, belum tahu bedanya antara kardinal, ordinal, frekuensi. Kalian ngerti nggak perbedaan antara kardinal, ordinal gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu apa? Kardinal atau ordinal? Kardinal ya, bilangan pokok ya. Nah begitu kita menggunakan apa tadi? Kardinal ordinal ya, ordinal itu yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. I am the first, the second, the third, the fourth, itu namanya ordinal. Yang ketiga ada frekuensi, 1 kali, 2 kali, once atau one time, twice atau 2 times, 3 times. Itu banyak kelas 10 yang nggak bisa. Aneh nggak? Enggak. Aneh nggak? Saya juga bisa. Harusnya aneh. Nah SLA itu harusnya udah berarti menulis, oke? Listening, menjawab, gitu, speaking. Tapi kita guru-guru harus mengajarkan itu lagi. Jadi maaf kalau guru bahasa Inggris di sini khususnya saya itu kurang. Seharusnya seperti guru-guru yang sudah siap guru internasional, tantangannya kurang. Gitu ya. Tapi kalau ditanya ke pokoknya berapa udah ngajar bahasa Inggris? Ya kalau di sini udah 22 tahun, sebelumnya di Bogor 7 tahun. Tapi ya saya akui bahwa bahasa Inggris kami gitu ya, saya pribadi tidak terlalu yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau saya suruh ngajar di sekolah internasional yang notabene hari-harinya pakai bahasa Inggris itu agak grogi juga kali ya. Begitu. Lanjut. Dengar-dengar nih Bapak kan pernah menjabat di kesiswaan. Program apa saja waktu Bapak menjabat itu yang sudah terlaksana? 2004 sampai 2006 saya di kesiswaan tapi bukan wakil kepalanya ya. Karena baru pindah 2 tahun dari Bogor, 2 tahun jadi guru biasa, paling wali kelas jabatannya. Kemudian oleh kepala sekolah namanya Pak, waktu datang Haji Sujal, almarhum udah meninggal.
Nah, pada waktu diangkat 2004 itu oleh Pak Ukat, dulu kepala sekolah kedua saya di sini, itu jadi bendahara kesiswaan mendampingi namanya wakil-wakilnya Pak Bambang, udah meninggal juga, Pak Bambang almarhum. Nah, jadi di kesiswaannya itu merangkap jabatan antara bendahara dengan pembina OSIS. Kalian jangan salah sebut sekarang ya, ini dibenarkan ya. Ada pembina OSIS, ada pembina kesiswaan. Pembina OSIS berarti seorang guru yang ditunjuk oleh wakil kesiswaan untuk ngurusin OSIS dan MPK. Kan pembina OSIS. Ya, kalau pembina kesiswaan seluruh, contohnya GDS, contohnya pembina ekstrakurikuler, terus termasuk tadi wakilnya itu namanya pembina kesiswaan. Jangan salah ya, antara jabatan pembina OSIS dengan pembina kesiswaan. Jadi kalau pembina OSIS setara dengan pembina ekstrakurikuler. Kalau semuanya namanya pembina kesiswaan. Jadi saya waktu itu 2 tahun oleh Pak Ukat ditugaskan kepala kedua yang tadi bilang jadi bendahara merangkap pembina OSIS MPK gitu. Terus kalau ngomong kendala, ya karena ngurusin OSISnya ya nggak ada kendala, jadi nggak sulit lah kalau jadi pembina OSIS itu. Jadi bendahara juga nggak sulit karena memang uang itu berapa diterima, dikeluarkan untuk apa, berapa sisa gitu kan. Kalau sisanya 0, berarti kita tidak dapat apa-apa di ujung. Kecuali pengelolaan uang gitu yang baik, mendapat apa sih apresiasi dari pimpinan bahwa kita termasuk bendahara yang baik gitu ya. Kalau memang uang itu habis untuk program. Tapi kalau kita memang juga dari pekerjaan untuk mencari uang, berarti ada sedikit lah gitu untuk tenaga kita. Dari semua pengeluaran kita mungkin ya ada pengurangan tapi nggak besar. Nah itu nanti di ujung tahun biasanya ada apresiasi selain pujian kinerja, dapat juga sedikit uang tambahan dari situ gitu. Tapi itu jangan menjadi patokan kalau kalian nanti jadi bendahara mencari uang dari situ. Kalau di sekolah terutama di kesiswaan, pikirkan itu adalah uang ini habis untuk kegiatan sekolah. Nah kalian sekarang juga saya tanya balik. Dari kelas 1 sampai sekarang kira-kira program-program kesiswaan dirasakan oleh kalian gitu. Ya, itu jawabannya dari masing-masing ya. Kalau saya program kesiswaan, ekstranya bagus enggak gitu. Misalkan ekstra, kamu ekstra apa? Ekstra PMR. PMR punya kegiatan rutin apa saja? Terutama yang berbicara pelantikan dan butuh duit ya. Pramuka misalkan, dalam 1 tahun berapa kegiatan butuh duit, paskibra berapa butuh duit. Nah itu dulu waktu zaman saya di kesiswaan itu semua dibiayai oleh sekolah. Dulu zaman saya di bendahara situ uangnya belum bos, masih dari orang tua. 5.000 tahun segitu disisihkan buat kesiswaan. Nah itu dibuat kegiatan. Jadi kan paskibra dari awal tahun sudah mengajukan ada 8 kegiatan. Hitungannya kalau di ACC kalau selesai maka 8 kegiatan 8 ACC itu harus keluar semua. Tidak ada istilah ini ya kan ya. Saya sering lihat di kesiswaan sekarang ada ketua ekstra datang, Pak proposal gitu ya. Saya ikut intip gitu. Di proposalnya 1,5 butuhnya tapi sayangnya hanya 700. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah ya. Ya itu mungkin yang contoh yang kurang baik lah gitu. Kalau saya dulu waktu di kesiswaan, jadi kan ekstra itu semua harus sudah bikin anggaran 1 tahunan, rutin dan prediksi. Disampaikan kepada bendahara, diajukan ke bendahara, nanti dihitung dengan uang yang masuk, cocok semua. Misalkan ya paskibra aja, dalam 1 tahun butuh 5 juta misalkan dengan 8 kegiatan, maka 5 juta itu pasti keluar. Karena sudah di-ACC oleh kepala sekolah. Gitu ya. Jadi pengalaman kalau ditanya apa saja dari kesiswaan, sebagai pembina OSIS dan bendahara, ya karena kita berbuatnya itu bekerja dengan ikhlas dan memang mengerti pekerjaan itu, ada susahnya. Makanya pesan buat kalian semua yang depan ini, belajar itu bukan untuk menunjukkan ya kesempurnaan, tapi untuk mencapai kesempurnaan. Catat ya. Jadi belajar itu bukan untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi untuk mencapai kesempurnaan.
Dan yakin lah lulusan SLTA SMK ini kesempurnaan itu masih jauh dari harapan. Kamu harus kuliah S1 kalau punya duit orang tuanya, kalau enggak berarti kamu harus nyari tapi kerja lulusan SMK ya paling UMR ya, bahkan di bawah UMR, UMK dulu ya, UMK, UMP, UMR. UMK apa? Penggajian batas kabupaten. Singkatannya lupa saya apa ya, UMR itu UMR. UMK dulu kabupaten, UMP provinsi, UMR regional. Regional itu beberapa provinsi gabung gitu. Nah kalian kalau lulus SMK nyari kerja ya pasti gajinya nggak sebesar yang kalau mahasiswa ya lulusan S1 gitu, apalagi lulusan S2. Tapi intinya apapun nanti kamu bekerja, isi dulu badan ini dengan ilmu. Oke? Jadi ini kerja ikhlas tentunya dan punya kemampuan, nggak ada kesulitan apapun. Oke. Ada nggak rencana Bapak yang kesiswaan belum terwujud? Ya kalau ngomong belum terwujud, saya tidak sampai di waktunya. Waktu itu kepala sekolah menjadikan, karena ada batas waktu jabatan itu 2 tahun ya. Pak Bambang pimpinan saya di kesiswaan waktunya saya bendaharanya. Itu ada isu dulu bahwa Pak Bambang akan dialihkan ke bagian lain gitu, di rolling gitu. Saya naik ke situ. Ternyata itu nggak terjadi. Ya nggak tahu alasannya apa yang jelas, tapi di waktu penggantian itu yang isunya saya di kesiswaan ternyata mendapat jabatan di Wakakurikulum. Tetap naik posisi dari bendahara kesiswaan itu menjadi waka, tapi waka ini bukan waka kesiswaan yang seharusnya naik ke posisi yang sama, tapi menjadi Wakakurikulum 2006 sampai 2008. Jadi kalau ditanya apa yang belum, ya jadi waka kesiswaannya belum. Tapi karena di bendahara dan di pembina OSIS tentang kesiswaan itu sendiri ngerti. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang diangkat waka kesiswaan oleh kepala sekolah, saya tahu dia itu kerja benar atau tidak benar. Gitu ya. Jadi harapannya berarti wakanya nggak nyampe. Oh enggak lah, sekarang udah terlalu kepala sekolah ya. Apa yang jadi wakil lagi? Capek. Misalnya saya jadi wakil dari tahun 2006 sampai 2021. Berapa tahun udah hitung jadi wakil. Nah sekarang kalau mau kesiswaan lagi nggak usah ya, mungkin udah tahu. Oke? Oke, gimana sih? Minum dulu ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pahit. Ya. Gimana cara strategi Bapak dalam pendekatan kepada siswa? Dalam hal apa? Ya, biar humble gitu Pak, biar dekat. Satu yang kebiasaan itu roasting. Rajin roasting. Jadi roasting di kelas itu memang kenyataannya harus di roasting gitu ya. Tapi ya anak-anak itu ya bisa berubah. Enggak sih Pak. Ada yang berubah, ada yang enggak. Karena roastingnya guru itu sambil ancaman. Misalnya dalam kasus nih, ya tadi saya bilang nggak ada perempuan karena udah out of apa kalau melewati belakang. Nah, terserah jadi istilahnya mau out of order gitu ya. Yang jelas umur SMK itu belum sebenarnya secara aturan sekolah dan etika itu tidak diperbolehkan dandan minor ya. Kamu punya temen nggak yang dandannya minor gitu, lipstick merah, pakai apa sih namanya ini, bulu mata dicetuk-cetuk gitu ya. Terus pakai lensa kon juga, ini mereka kayak pakai glowing apa sih, kosmetik yang glowing gitu ya, artis banyak nggak sih? Saya ngajar di MPLB 2 kelas 11, 1 dan 2. Di pemasaran 1 dan 2 kelas 11 dan pemasaran kelas 10. Ditambah 12 telin hanya ada 4 orang perempuannya. Jadi kalau di telin enggak lah. Di BVF ya, film kelas 3. Adalah sekitar 2 orang yang minor-minor itu. Nah minor-minor ini itu pasti di roasting. Tapi dengan ancaman. Jadi intinya mereka itu belum waktu gitu. Karena takutnya ada sudut pandang negatif dari yang lihat. Apa sih sebenarnya yang kalian perempuan cari dengan dandan yang minor itu padahal kamu masih anak sekolah? Nah, tapi berlebihan. Bahkan saya masuk ke agama biasanya kalau ngajar, contohnya misalkan saya ngomong ke mereka itu bahwa
kosmetik terbaik adalah bagi yang muslim terutama apa? Air wudhu. Oke, kecantikan yang terbaik adalah bukan gaya-gaya gitu ya, tapi rela. Jadi kamu itu tanpa lipstick yang bagus sebagus mungkin, beli yang merek Garnier apa gitu ya, yang glowing gitu ya. Enggak, yang pokoknya yang merek apa aja, Nivea mungkin, Garnier mungkin, apa yang buat perempuan, pos gitu ya, macam-macam. Dan yang normal itu akan jelek ujungnya kalau perilakunya jelek. Bahkan kalau nyindir kalau disebut jablay siang, kan malu ya nggak sekolah sebut jablay gara-gara dandan, lalu belum tentu. Tapi memungkinkan karena sana. Nah, roastingnya itu maksudnya roasting seorang dulu, tapi dengan ancaman kalau tidak, misalkan pada batas waktu 3 kali ditegurnya itu ya itu konsekuensinya pasti ada sesuatu yang dengan pendidikan nilainya terutama. Nah di sisi lain, kalau ngajar itu ada hadiah. Jadi biasanya anak-anak itu agak aneh gitu kalau kayak kuis gitu ya, dikasih ada hadiah apakah permen atau apalah yang sejenis barang kecil, tapi mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Biasanya gitu bukannya berlagi tentang semua pelajaran, kalau namanya ingin menarik simpati anak itu ya banyak di hadiah. Kalau yang di roasting sakit hati gimana Pak? Ya misalkan tidak sakit hati ya urusan dia gitu, tapi ini kan yang sampaikan kebenaran. Ya, guru itu pasti melatihnya yang disampaikan itu kebenaran. Ya nggak tahu yang lain juga mungkin yang namanya kebenaran itu kadang-kadang pahit bagi mereka yang melanggar. Betul ya? Nah kan tadi udah bahas cewek nih Pak. Kalau tanggapan Bapak untuk anak-anak cowok di SMK yang bisa toleransi itu apa nih Pak? Apanya maksudnya yang ditanggapi? Yang kayak kalau cewek kan tadi make up, kalau cowoknya apa Pak? Kebanyakan. Jadi gini Pak, saya selalu ngomong ini di kelas ya, bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi ketidakseriusan siswa dan siswi. 4 hal ya. Nah ini 4 hal ini bisa dikurangi 1 untuk perempuan. Nah 4 hal untuk laki-laki itu apa? 1 ya, yang mempengaruhi ketidakseriusan mereka belajar. 1 adalah handphone. Oke. Dengan kalian punya handphone yang mahal-mahal, bisa akses apapun melalui jaringan internet yang bagus. Yang pertama mereka itu jadi gamer, padahal waktunya belajar. Atau paling parah lagi hanya jadi penonton YouTube doang, bukan YouTubernya. Maaf juga kadang-kadang mereka melihat sesuatu yang agak panas di handphonenya. Tempatnya di sekolah, karena guru tidak ada. Oke? Yang ada lagi judi, slot gitu. Nah itu yang pertama. Yang di depan ini kalian hati-hati dengan handphone. Handphone ini berat pisau ya. Kalau atasnya tumpul, gitu, bawahnya tajam. Nah tajam di sana bisa 2 hal, bisa tajam positif dan tajam negatif. Kalau kamu ini digunakan untuk mencari ilmu, kamu nggak perlu berburu kemana-mana, cukup dengan di Google aja udah segala tahu. Tapi kalau niatnya mau memperbanyak ilmu, tapi kalau mau memperbanyak maksiat silahkan juga. Ya, sudah kan melakukan maksiat lewat handphone. Oke, laki-laki itu ya. Sekarang buat perempuan sama. Berarti satu ya. Perempuan sama dari handphone. Yang kedua adalah motor. Motor ya. Kalian yang punya motor terutama laki-laki perempuan lebih banyak di main nongkrong, kadang-kadang mereka kayak macam bikin komunitas untuk jalan-jalan setelah sekolah. Yang paling menyedihkan jalan-jalannya di jam sekolah. Bolos namanya. Tapi ketahuan ada di mana nongkrong. Yang kedua ya, maka gunakan motor ini untuk kendaraan bukan untuk main. Nah, kendaraan itu berarti memindahkan dirimu kepada suatu tempat untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, ya, pacar. Saya, laki perempuan kalau sudah punya pacar pasti belajarnya serius. Karena di otakmu itu adalah hanya bagaimana membuat si dia bahagia. Mending bahagia yang benar. Kalau bahagia yang nggak benar, ya kan? Maka sering terjadi kejadian bahwa ada anak SMK itu hamil duluan. Di mana tempat melakukannya banyak juga yang cerita, ada yang di sawit di Hitam, ada yang di luar, ada yang di rumah kos gitu. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih anak-anak SMK melakukan itu gitu kan? Belum boleh. Makanya hati-hati dengan pacar. Ya ini sedikit agama bahwa dalam Islam itu sendiri nggak boleh. Jangan adanya ta'aruf. Ya silahkan pelajari ta'aruf yang muslim. Setelah ta'aruf ada apa kalau sudah pas gitu, ada hitbah ya. Apa hitbah? Lamar.
setelah lamaran maksimal ke 3 bulan baru dinikahi. Kalau udah dinikahi mau diapapun tuh perempuan sah, halal namanya. Tapi kalau sekarang kebanyakan orang yang tidak bisa menahan nafsu dengan pacar itu seakan-akan menjadi suami istri. Pikirannya simple, yang penting nggak hamil aja. Tapi mereka nggak mikir dosanya gitu ya. Makanya ada perempuan yang hamil di luar nikah, ada perempuan yang disinyalir pelaku itu tapi tidak hamil-hamil. Itu dua-duanya ya terserah pikiran kamu. Jadi laki perempuan sama-sama 3. Yang keempat, laki-laki 3 aja lah, yang 4 perempuan. Kosmetik tadi dan berlebih. Jadi kosmetik termasuk sesuatu yang menjadikan kamu kurang belanja. Sibuk dengan wajah gitu ya, segala dioprek. Kaki rambut gimana Pak? Nah itu termasuk yang hal kecil sebenarnya kalau rambutnya. Tapi kalau ada kayak seragam, rambut itu yang tidak berpengaruh sangat besar. Tapi kalau yang tadi yang 3 dan 4 itu pengaruhnya laki-laki 3 ya, perempuan 4 itu agak besar pengaruhnya. Kalau yang hanya gondrong, baju dikeluarkan gitu ya, tidak pakai apa sih atribut gitu, itu termasuk pelanggaran kecil. Tapi itu pun harus disikapi dengan baik untuk tidak melanggar. Hidup baik itu lebih baik daripada tidak baik. Catat lagi tuh, hidup baik itu lebih baik daripada hidup tidak baik. Pilih ya, kamu mau hidup baik atau tidak baik. Jadi anak-anak yang soleha, berbakti pada orang, hormat padaku, dan berbuat baik dengan sesama dimanapun kamu berada. Sesama itu berarti bukan seagama doang, terserah, tapi dengan semua. Saya termasuk mahasiswa dulu beasiswa dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Ya gitulah agama, ada yang mayoritas Islam jelas, yang kedua ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu waktu itu belum ada. Jadi saya bergaul, ada yang suku mayoritas Jawa ya, Jawa, Sunda, Batak, Madura, Bali. Kita ngumpul dalam satu kampus itu dengan Bhinneka Tunggal Ika itu udah nggak aneh gitu. Tapi intinya kita punya keyakinan yang berbeda, yaitu urusan masing-masing. Begitu ya. Lagi? Selama DKV gimana Pak? Apalagi yang di sini nih Pak. Saya nggak ngajar DKV. Kenapa? Tahun ini saya dikasih tugas oleh kurikulum itu tadi 11-nya MPLB pemasaran, 10-nya pemasaran, kelas 12-nya telling dengan BPF gitu film. Nah di DKV ini saya tidak diberi jam oleh Pak Haji Epi, pakar kurikulum. Tapi anak saya yang tahun ini ngajar gitu ya, dia sebenarnya lulusannya Ilkom. Ilkom itu harusnya ngajar di TKJ, TJKT ya. Nah kata Pak Haji Epi bahwa yang kosong itu ada di DKV. Dilihat dari ijazah, dari transkrip gitu, orang Ilkom, TKJ tidak terlalu jauh kalau ngajar di multimedia dulu kan DKV itu. Makanya dipasanglah di sini. Saya juga lihat sebagai bapaknya gitu ya, senior di sini gitu. Anak saya dikasih 27 jam di kelas yang sama. Betul ya? Saya juga mikir ke Pak Haji itu sempat protes sebagai mantan wakil kurikulum juga dia ngerti tentang itu. Ya tapi karena keadaannya harus begitu ya udah saya pesan aja ke anak bahwa jaga kesehatan, ngajar yang baik kalau bisa dengan anak itu gimana jaraknya seperti teman tapi tidak berlebihan gitu ya temannya. Jangan sampai di sekolah dipeluk-peluk sama anak atau kamu sendiri meluk-meluk siswa jangan. Takutnya aja gitu dipeluk-peluk siswa atau siswanya yang terlalu dekat lenggot-lenggotan di sekolah gitu ya. Jaga image gitu, takutnya ada yang begitu. Jadi intinya melalui cerita anak gitu yang ada di DKV walaupun hanya DKV 3 gitu. Jadi semua siswa itu sebenarnya bisa baik ya apabila ada bimbingan yang baik. Saya sering melihat sekarang sebagai guru senior ya di sini udah lama juga keliling ke wilayah Teli, Masya Allah sering nggak ada guru. Ini bukan bongkar rahasia SMK ya saat ini gitu. Terus mereka itu apa? Ya tadi main handphone. Ya kalau di itu ternyata YouTuber sama main game. Nggak ada yang namanya mau belajar dari sini. Masuk ke blok yang sebelah sana, ke akuntansi kalau nggak ada. Jadi intinya siswa akan baik-baik saja apabila di kelas itu ada gurunya. Betul kan? Nah guru itu ada variatif ya, ada yang katanya killer gitu ya, ada yang sedang-sedang saja. Nah
Setelah ada undang-undang 2000 berapa ya? 2012 lupa kalau salah dibetulkan undang-undang kekerasan dalam pendidikan, sekarang udah nggak zaman guru killer. Dulu pernah nggak cerita bapak emakmu ditempelin guru gitu? Ada kali ya. Sekarang nggak boleh kalau ada guru nempelin, kalau yang nggak setuju tuh orang tuanya dilaporkan, guru bisa dihukum. Itu undang-undangnya kekerasan dalam pendidikan tahun 2012. Saya dulu sebelum undang-undang itu ada, udah ada mungkin lah beberapa gitu ya siswa yang ditempelin karena badungnya gitu. Tapi alhamdulillah tempelan saya ini bermanfaat, gitu. Mereka berubah. Tapi sekarang nggak berani. Sekarang cara mengatasinya kalau ada anak badung, ya tidak diberi nilai, sama aja kan? Makanya pilihan karena anak badung. You mau saya ajar atau mau saya keluarkan dengan tidak diberi nilai gitu. Killer sekarang nggak ada. Pak killer kapan? Dulu tukang nempelin saya tekau. Nempelin apa sih Pak? Hah? Nempelin apa? Atau pipi lah nempelin gimana nih? Oh pipi. Tak, gitu. Dulu, sekarang mah enggak. Atau main tendang kaki gitu, peletuk gitu. Pernah nggak Pak garis gitu? Bisa, pernah tangannya dikeplak gitu. Intinya gitulah, jadi selama itu masih boleh secara etika apalagi secara hukum lakukan, tapi lakukannya dengan mengubah. Tapi kalau tidak berubah jangan. Dan alhamdulillah dulu waktu zamannya suka nempelin, tangan ini bermanfaat gitu. Tapi sekarang nggak berani, nggak ada undang-undang itu. Cukup dengan tidak diberi nilai ya udah, juga sama aja dipanggil orang tuanya nangis-nangis juga. Kan intinya anak sekolah kan mau lulus. Kayak udah. Oh, saya tidak termasuk guru yang tidak peduli. Ya, karena apa yang kita lakukan itu akan dikenang oleh siswa. Ada kenangan buruk, ada kenangan baik. Diupayakan kenangannya kenangan baik, gitu. Tapi buruk kalau bermanfaat pasti dikenang baik. Contoh, saya pernah ketemu dengan alumni tahun berapa gitu ya, lupa di satu tempat. Dia cium tangan, saya lupa. Kamu alumni tahun berapa? Tahun sekian. Pak, masih ingat nggak? Bapak saya dulu nempelin saya. Saya ingat tuh. Oh iya, terus gimana? Sakit hati nggak dengan terima saya? Oh Pak, saya terima kasih justru. Dengan bapak nempelin saya menjadi insaf jadi anak badung dulu ya. Tapi kalau kita nempelin itu dengan ikhlas, itu dengan pendidikan, mereka itu berubah dari orang baik itu justru terima kasih. Dan itu yang terjadi bagi guru-guru lama. Kalau sekarang setelah 2012 nggak boleh. Sekarang itu kalau anak badung ya diomong-omong gitu ya, kemudian diancam tidak diberi nilai gitu cara, atau dipanggil orang tuanya gitu. Oke, pada saat ini tantangan terberat yang Bapak lagi hadapi itu apa Pak? Nggak ada. Hidupnya enjoy banget ya Pak? Saya hidupnya enjoy banget. Kenapa ya? Perjalanan hidup ya yang membuat saya menjadi orang yang selalu mengambil zona aman. Contoh, saya melahirkan ada emak, ada bapak, ada nenek, ada kakek, ada saudara. Karena saya 10 bersaudara, saya karena jadi punya kakak gitu. Saya dilahirkan itu ada kakak-kakak, ada emak, ada bapak, ada kakek, ada nenek diurus kan. Coba apa masalahnya kalau kita menjadi anak yang lahir ke dunia tapi ada banyak yang ngurus? Bahagia kan? Ya walaupun orang tua saya tidak kaya, seorang supir, emak, ibu rumah tangga, tapi dengan kasih sayang itu kita tidak perlu melihat harta kasih sayang itu ke anak-anak itu kan. Nah saya lihat ada bapak mama saya kayak gitu, nenek saya juga, kakek saya juga. Jadi saya tidur pun dulu waktu kecil kadang-kadang di rumah bapak, kadang-kadang di rumah nenek gitu. Jadi deketan dengan rumahnya. Jadi merasa bahagia aja sampai masuk SD, tadi SSK dulu ya Matiwan. Lulus tahun 85 masuk SMP. Kan masih sama orang tua, hidup bahagia gitu. Hanya kalau dulu kan belum kayak sekarang ya ada motor, gampang dulu kan paling jago tuh orang kayaknya ada sepeda di kampung juga. Tapi kebanyakan kita sekolah jalan kaki. Terus masuk semia. Ya alhamdulillah dengan bantuan orang tua berdoa kita belajar, saya mendapat juara 1 ujungnya, kemudian beasiswa. Orang lain tahun 95 itu mencari kerja susah. Saya kan diberi kabar dinas kan. Terus masuk ke sekolah di Bogor. Ada mantan kepala sekolah dan guru yang pindah ke sana. Waktu saya jadi guru di 95 itu di Bogor, kepala sekolahnya Pak Yayan yang dulu ke sekolah adalah sekolah di sini. Jadi waktu saya di sini Pak Yayan murid, akhirnya waktu tugas ke Bogor saya jadi guru. Sama guru senior namanya Pak Hilmi, Bu Sumarsi sekarang udah meninggal almarhum, terus sama Bu Yuke juga udah meninggal, dua orang. Jadi pada waktu saya ditempatkan 95 di Bogor itu kayak masuk ke rumah sendiri. Coba apa berarti kan nggak ada. Bahkan untuk masuk ke wilayah wali kelas, guru-guru baru itu jabatan pertama wali kelas, kalau guru-guru jabatan pertama di luar ngajar ya.
Saya dan teman saya Iwan itu dengan mudahnya jadi wali kelas tahun pertama karena siapa orangnya kelasnya dulu. Ada Busum, ada guru senior, ada Pak Hilmi dan Yuke. Jadi ditempatkan di Bogor itu kayak macam masuk rumah sendiri aja. Dan guru-guru lain itu ngerti bahwa Iwan Yusuf itu adalah bukan mantan muridnya guru-guru tersebut setelah dirangkap itu dan mereka orang-orang yang berprestasi. Jadi tidak ada halangan. Terus kerja dikasih kan, sekarang terus istri juga dikasih sama mama bapak kan gitu. Saya nggak nyari istri itu. Saya sebagai laki-laki itu yang saya cari itu pacar. Ya kan kalau nggak pacaran kan nggak sedap ya laki-laki ya. Ivan gimana? Iyalah laki-laki kan harus punya pengalaman pacaran gitu ya. Tapi pacarannya pesan orang tua saya pacaran itu hanya dua, manusiawi dan agamis. Mau diterangkan tentang pacaran manusiawi dan agamis? Oke, saya terangkan ya sedikit ya. Biar kalian tidak terjebak dengan pacaran yang hewani. Ya sekarang udah banyak anak-anak muda yang pacarannya hewani yang kayak tadi di motor lupang-lupang gitu kan. Pakai pakaian baju sekolah dan pakai kerudung lagi. Boleh nggak tuh? Boleh. Asal selama perjalanan bilang gitu. Boleh. Mau kayak gitu. Dibonceng pacar sambil ngomong jadi bukan manusia itu yang kayak gitu. Jadi yang pacaran hewan itu kayak gitu kita yang saya dulu sama orang tua dibolehkan pacaran tapi yang manusiawi. Bapak saya selalu ngomong gini, jaga cili bapak tiis ngadenge, bahasa Sunda ya, jaga paman bapak herang ningali. Jadi intinya bapak saya dulu tidak melarang anak pacaran, tapi pacarannya manusiawi dengan titipan pesannya, jaga kuping bapak untuk tidak mendengar hal-hal buruk tentang pacaranmu. Apa hal buruk? Mungkin digerebek orang, menghamili anak orang gitu ya. Yang kedua, jaga pandangan bapak atau mata bapak dari penglihatan yang tidak mengenakan keluarga. Makanya saya selalu jaga itu. Pacar sih pacaran, tapi selalu menjaga itu. Yang kedua kalau bisa adalah pacaran agamis. Oh ini susah banget. Kalau saya Islam berarti pacaran Islami. Kalau kamu Kristen pacaran Kristiani, Buddhis itu semua agamanya sama. Nah, yang dikhawatirkan sekarang pacarannya hewani, itu jauh-jauh ya. Terus udah gitu, ya pekerjaan stabil, mau anak 4 pun masih keurus gitu. Jadi kalau jadi pegawai negeri itu enaknya gaji itu tidak akan menurun terus, nah sesuai dengan golongan dan jabatan. Itu yang dari karir pegawai negeri. Belum jabatan yang tertentu kayak kepala sekolah, kepala gitu, atau kayak kepala dan lain-lain, itu ceritanya lain lagi. Jadi intinya kalau ditanya apa sih tantangan hidup bapak, nyaman-nyaman saja. Dan dari situ menjadi karakter saya, karena hidup ini mudah-mudahan saja gitu sampai saat ini umur 50 tahun, maka menjadikan saya sebagai orang yang mengambil zona aman. Tapi ke anak tetap harus tadi ya, pesannya sama dengan pada murid-murid. Kalau pacaran manusiawi, jadilah anak-anak soleh yang nurut pada orang tua, pada guru dan seterusnya begitu. Jadi pertanyaannya, apakah ada yang tidak ada? Karena ya alhamdulillah dikasih jalan yang lapang-lapang. Tapi kalau kalian ingin tahu syaratnya kenapa saya menjadi orang yang kayak gini gitu ya. Satu ya, terus berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang dan hormat pada guru. Itu ya katakan ya. Yang kedua, berbuat baik dengan sesama dimanapun kamu berada. Yang ketiga adalah selalu tingkatkan iman dan takwa. Atau mau dibalik, satunya adalah iman dan takwa selalu tingkatkan sesuai dengan agamamu. Yang kedua berbuat baik pada orang tua dan guru. Yang ketiga adalah berbaik dengan sesama. Dan ini ada tambahan bagi umat Islam ya. Kalau yang non Muslim nggak tahu, selalu perbanyak doa pintar dan doa selamat. Udah bisa doa pinternya. Setiap belajar kamu harus doa pintar. Allahumma ilhamni rusdi wa ilmi sari nafsi, Allahumma alni bil ilmi laduni wa jayini bil hilmi wa akni bil taqwa wa jabni bil afiyah. Itu yang doa pinternya. Doa selamatnya yang paling mudah adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi dalam doa itu doa pintar dan doa selamat. Itu harus dilakukan. Jadi 4 hal untuk menjadi orang yang ngambil zona aman itu gitu. 1 iman takwa, 2 hormat dan bakti dan hormat pada guru, orang tua guru, berbuat sama, dan 3 jangan lupakan doa pintar dan doa selamat. Lakukan itu pasti kalian hidupnya nyaman.
Bapak, kenapa sih Pak? Kan tadi Bapak ngomongin zona nyaman nih. Makanya Jakarta itu kita nggak boleh stuck di zona Itu kata orang. Ini kan pilihan. Contoh, ini bisa diambil juga teori yang kayak gini. Anak kecil nggak boleh dilarang. Itu teori siapa? Ayo. Anak kecil katanya lagi masuk rumah boleh dilarang. Kalau dia misalkan anak kecil umur 2 tahun, rumah kita di sebelahnya kan, posisi rumah itu ada tangga kayak tangga yang mau ke jalan itu ada tangga kita tingginya sekitar setengah meter. Anak itu main di situ. Apa kita larang atau tidak dengan bahasa kita sebagai orang tua? Kan harus dilarang, kalau enggak dia jatuh, jontor. Betul ya? Jadi intinya itu situasional. Jadi pada waktu ada larangan, jangan main jenama, hirup-hirup air itu bahasa kasarnya. Ya kan? Ya kayak saya misalkan anak 4, sekarang gaji sekian. Terus udah dengan gaji segitu misalkan udah bisa lah menyekolahkan anak S1, ngapain kita harus jual-jualan nyari duit, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan gitu ya, korup atau apa, buat apa gitu. Jadi intinya zona nyaman itu bisa kita ambil sebagai pilihan. Nah, bisa kita bekerja keras kalau ya belum aman kehidupan kita. Nah, seperti saya dengan pribadi sekarang, pekerjaan sudah pada titik lumayan lah gitu ya, udah tinggal nunggu SK kepala sekolah. Rumah udah punya walaupun nggak bagus-bagus amat kayak bupati gitu. Anak ada, istri ada gitu ya. Dan anak bisa S1 karena saya dan istri saya membuat target bahwa anak itu S1. S2-nya silahkan belajar ngebiayain sendiri. Targetnya S1, maka setelah hitung gitu. Oh S1 bisa, ya udah itu. Karena kalau jual-jualan nyari duit capek, nggak percaya capek. Semua orang kaya itu pasti capek. Lihat Raffi Ahmad, duitnya banyak nggak? Mungkin udah nyampe triliun ya. Tapi capeknya ya kadang-kadang nggak tidur, Ruben Onsu gitu. Yang kita lihat di TV itu nggak tidur, karena mereka mencari duit terus. Jadi intinya itu mah hanya pilihan. Mau zona aman, mau zona tidak aman itu pilihan hidup. Tapi kalau saya pribadi mengambil zona aman. Dan saya tidak jamin anak-anak saya itu nanti mencontoh bapaknya atau tidak. Tapi kalau mencontoh bapaknya harus memang sudah aman. Jangan sampai gaji baru 2 juta, tapi udah leha gitu, itu namanya belum aman. Oke? Jadi begitu pilihan. Jadi kalau misalkan milih zona nyaman nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal kita tidak merugikan diri kita sendiri, keluarga, apalagi merugikan orang lain. Ya. Anyway, Bapak pernah menjabat sebagai satpas? Tak. Jadi di sekolah ini pertama yang sebut jabatan itu adalah di kesiswaan, tadi ya sebagai bendahara 2004 sampai 2006. 2006 sampai 2008, 2 tahun itu jadi wakil kurikulum. Dari 2008 itu sampai 2010 menjabat PMS ya, wakil PMS, penjamin mutu sekolah, itu dengan adanya sertifikat ISO dulu. Nah dari 2010 sampai 2021 jabatan ini hampir tidak ada hasil gitu ya, tapi oleh kepala sekolah dilibatkan dalam urusan-urusan di luar dari yang 4 wakil, yang kurikulum, kesiswaan, sarpras sama humas gitu. Nah udah gitu 2019 saya menjadi wakil humas, 2020 sampai 2021 baru selesai. Jadi kalau wakil itu yang udah pernah dijabat kurikulum, SDM, wakil manajemen mutu dan wakil humas. Yang tidak itu sarpras dan kesiswaan. Nah sarpras walaupun tidak pernah menjadi wakil, tapi oleh kepala sekolah sebelum ini bapaknya Pak Faisal, Pak Falati, yang sebelum Pak Kelas yang kemarin pensiun, ini ya, nih. Ini gedung TKJ sebelah sana, gedung RPS sebelah sana yang pojok bukan yang baru ya. Terus pengembangan masjid, terus gedung yang itu tuh yang 2 di sana sama RPS di belakang sana dekat kantin, termasuk kantin. Itu saya Pak Ari ya di bawah Pak Kepala menjadi pelaksana dan konseptor gitu. Jadi walaupun tidak pernah di sarpras, tentang kesarprasan ini mengerti. Jadi kalau siapapun nanti guru-guru yang ditunjuk jadi wakil sarpras, saya termasuk bisa kritik gitu kalau kerjanya tidak baik. Jadi intinya wakil sarpras yang siswaan belum pernah tapi mengerti. Begitu. Oke, kan sekarang menjabat sebagai wakil kelas Pak. Enggak. Ya udah. 2021 berhenti. Kenapa Pak? Ya karena diganti oleh Bu Teti satu, ya diganti oleh Bu Teti.
Tapi alasannya bukan karena saya udah nggak kepake lagi Bapak Pelatih, karena alasannya 2021 saya lulus di kelas kepala sekolah yang katanya dulu bahwa langsung akan dilantik 2022, tapi kenyataannya tidak sampai 2024 sekarang. Ya itulah menjadi ujian kesabaran buat saya. Nah sekarang siapa Bu Teti, siapa saya? Dua-duanya alumni sini, sama-sama lulusan 91. Saya di perkantoran, Bu Teti di akuntansi. Yang jualannya tadi Pak Iwan ya, yang dapat beasiswanya. Tapi dua-dua orang itu ya kalau dianggap murid yang dilebihkan oleh Pak Falati, yang Bapaknya Faisal, ya kita rasa. Kalau bahasa keren anak-anak mungkin disebutnya alumni kesayangan gitu ya. Saya dengan Bu Teti. Ada satu lagi Pak Edi yang sekarang kepala sekolah SMK 2. Dia itu adik kelas kami, yang saya 91 lulusnya Pak Edi 93, jadi saya kelas 3 Pak Edi kelas 3. Nah 3 orang itu sebenarnya, kalau ini bahasa kerennya tadi ya, bahwa kami bertiga itu adalah alumni kesayangan Pak Falati. Karena di zaman Pak Falati kami itu selalu di posisi itu gitu. Nah zaman Pak Mumin datang yang guru kami juga, bedanya Pak Edi sudah menjadi kepala sekolah, saya sudah dinyatakan lulus di kelas kepala sekolah. Posisi saya zaman Pak Falati sudah diganti Bu Teti dan dilanjutkan zaman Pak Mumin dan sekarang pensiun. Itu jadi apa ya? Jadi intinya banyak hal yang sudah saya tahu walaupun tidak menjabat di situ. Gitu. Oke, kalau kurikulum apa? Ya itu tadi 2006 2008, tapi masih zaman jadul. Dulu masih manual, sekarang udah zamannya elek digital gitu. Zaman Pak Haji itu kan udah mulai apapun digital ya, pakai handphone. Zaman dulu enggak, kalau ujian juga masih pada pakai kertas, gitu ya. Masih pada nyontek gitu dulu. Ya kalau sekarang nyonteknya pakai jendela 2 ya. Ya ini soal ini contekannya. Handphone lebih canggih lagi. Oke, pengalaman terseru Bapak saat menjadi wakil kurikulum apa Pak? Kalau terseru sebenarnya nggak ada yang seru-seru banget ya. Karena kita menjalani kurikulum itu ya sesuai dengan ketentuan. Tapi yang paling serunya adalah proses pengangkatannya sebenarnya. Yang saya bilang tadi, 2006 itu baru lulus kuliah S1. Nah, yang menurut kabar saya diproyeksi di kesiswaannya melanjutkan dari bendahara. Tapi karena sesuatu hal gitu ya, yang ada desakan buat Pak Kepala waktu itu Pak Ukat Skatmana yang sudah meninggal juga, saya ternyata dialihkan ke kurikulum. Pada waktu di kurikulum, orang gitu nganggapnya pesimis gitu, bahwa guru baru pindah dari Bogor, baru berjalan 4 tahun di sini, tiba-tiba oleh Pak Ukat itu hanya pengalaman jadi bendahara di kepemimpinan Pak Ukat, tiba-tiba di tahun keempat sudah menjadi wakil kurikulum, sementara senior banyak. Nah itu yang mungkin agak mencengangkan bagi saya, kenapa guru baru, anak muda walaupun alumni gitu ya, sudah diberi jabatan wakil kepala, yang notabene waktu itu masih tabu ya. Guru baru, muda, senior banyak, tiba-tiba diangkat menjadi waka gitu. Tapi kepercayaan Pak Ukat kepada saya, alhamdulillah bisa dilakukan, dikerjakan dengan baik. Karena waktu itu ya bukan sombong ya, mungkin pandangan Pak Ukat itu ke saya adalah saya sebagai alumni terbaik waktu itu, 3 terbaik lah gitu. Kayaknya namanya orang pintar atau orang cerdas dikasih jabatan apapun ya pasti bisa gitu. Alhamdulillah bisa. Itu lagi mau sombong ya, maka jaga kecerdasan kamu, kepintaran kamu dari sekarang dengan cara belajar. Ingat tadi 4 hal yang bisa mengganggu. 1, ingat nggak? 1, handphone, 2, kendaraan, 3, pacar. Yang 4, kosmetik berlebihan, itu termasuk. Gitu ya. Oke. Gimana cara Bapak beradaptasi dengan banyak juga ya pertanyaannya. Pak ini baru dikit loh Pak. Oh dikit. Iya. Berapa aja nih? Gimana cara Bapak beradaptasi dengan lingkungan yang bagiannya pasti berbeda dong Pak? Yang zaman dulu gitu sama zaman sekarang pasti berbeda. Gimana sih Pak cara Bapak beradaptasi? Di mana nih? Di lingkungan atau di sekolah doang? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Jawabannya ya kalau di lingkungan saya sekarang tinggal di komplek perumahan, pindah 2002 dan sampai sekarang masih di perumahan. Jadi kalau untuk di lingkungan perumahan kita mencoba mengaktifkan diri dalam keaktifan masyarakat. Mencoba ya. Yang pernah saya lakukan satu adalah di komplek ini nih, apa sih kesukaan orang-orang seumur gue gitu ya. Waktu itu kan umur baru mungkin di bawah 40. Oh ternyata
orang-orang di sana yang seumur saya itu sukanya main remi, suka main catur, gitu ya, suka bulu tangkis, olahraganya. Nah saya masuk ke komunitas itu, jadi masuk komunitas bulu tangkis malam Kemis di komplek lapangan terbuka. Jadi kita punya komunitas, mau punya kenalan misalkan teman si Bapak A, Bapak B gitu ada sekitar 12 orang kan punya komunitas bulu tangkis. Oh di sisi lain ada yang tidak bulu tangkis tapi dia suka remi, tahu remi? Ya, yang itu senang-senang malam aja sebelum tidur. Maka kemampuan bisa remi itu pakai sosialisasi, ada gaplek juga, ada catur juga. Jadi intinya kita nyemplungkan diri kepada komunitas itu dengan kalau sudah bisa berarti langsung in, kalau belum bisa kita belajar. Tapi kebetulan waktu saya pindah ke komplek perumahan Korpi itu ya catur sudah bisa, bahkan ini bukan sombong lagi ya, di SMA 1 ini saya termasuk juara yang terkalahkan gitu dari sejak awal dilaksanakan sampai hari Minggu bulan tahun kemarin. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan ininya, bertahun-tahun tidak dilaksanakan, begitu dilaksanakan lagi lawan saya Pak Rosadi yang terakhir ya kalah, saya juara satunya. Nah kalau saya keburu diangkat jadi kepala sekolah berarti benar-benar juara abadi di sini gitu. Kantor kamera keburu pindah gitu. Saya udah bisa catur, terus gaplek sebagai bisa ya, kita nggak boleh. Laki-laki nyemplung di dunia gaplek bapak-bapak itu udah enak gitu sambil hahaha ngerokok dulu makanya aja udah ngerokok. Remi juga sama. Oh enggak, saya tiga aja itu gaplek, Remi sama catur. Apanya? Apa Uno? Nggak tahu lah Uno. Yang jelas ini gaplek. Jadi kita nyemplung ya ke dunia mereka kalau udah bisa langsung in. Kalau belum bisa berarti belajar. Nah ada satu lagi yang mendekat keagamaan ini lebih terhormat lagi. Karena rumah saya itu dekat masjid dulu ya, rumah mertua itu dekat masjid. Saya dan mertua itu dulu pernah ketua DKM di situ. Maka orang-orang penerus mertua itu melihat gini, mungkin anaknya menantu Pak Haji Jaja ini pasti juga bisa ditelusuri gitu. Oh iya saya orang di jalur, juga pernah pesantren di Paman gitu. Makanya saya terlibat sejak 2002 sampai tahun berapa udah mungkin 2018 sebelum corona itu masih aktif di masjid, tapi setelah 18 ke sini enggak. Sama, kita nyemplung ke dunia masjid gitu. Jadi maratul masjid, khotbah, khotib ya. Terus kalau Idul Fitri kadang-kadang diberi tugas untuk khotbah juga. Terus di Ramadan kita jadi apa sih yang muazin gitu ya untuk doa-doa di malam taraweh gitu. Jadi intinya kita nyemplung ke dunia mereka, tapi dengan catatan kalau sudah bisa kita langsungin, kalau nggak bisa kita belajar. Dan alhamdulillah yang kita sebut tadi urusan masjid, urusan gaul-gaul olahraga dan permainan semuanya udah bisa duluan. Makanya kalian saya pesankan juga jangan tabu juga ke hal-hal itu. Tapi seperti remi, gaplek, nggak usah catur, jangan judi ya. Tapi kalau bisanya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalian bisa tentang agama gitu. Jadi biar kalau di masjid bisa apa sih jadi khotib gitu ya. Intinya gitu ya, nyemplung ke dunia mereka tapi dengan membawa ilmu yang sudah ada. Kalau tidak bisa berarti belajar di situ langsung gitu. Oke, berarti apa bahasa Inggris? Apa strategi efektif yang bakal terapkan dalam mengajar kosakata di bahasa Inggris? Pernah mencoba untuk menghafal. Kalian juga mungkin pernah disuruh oleh guru misalkan hafalkan kata-kata barang-barang yang ada di rumah. Di rumah pun dibagi-bagi, ada di dapur, kamar tidur, di rumah secara umum. Itu tidak efektif, anak-anak banyak yang malas. Nah sekarang ada yang rada efektif gitu ya. Ntar ya, ada panggung yang nelfon. Jadi gitu, jadi untuk mengajar bahasa Inggris itu, untuk kosakata, pernah dicoba yang tadi ya, itu nggak efektif. Sekarang dicobanya dengan cara translating langsung. Jadi learning by translating. Jadi misalnya gini, bisa dibalik bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan bantuan media yang sekarang terkenal namanya Google Translate. Jadi anak itu intinya sebenarnya belajar bahasa Inggris, nggak tahu belajar bahasa yang lain. Bahasa Inggris tidak ada guru pun kalau mereka itu anak-anak punya handphone yang bagus, jaringan internet ada, baik itu data atau wifi dari sekolah. Belajar bahasa Inggris itu sudah bisa mandiri sebenarnya. Nah untuk grammar, untuk kosakata itu lebih banyak belajar di sini sekarang. Jadi translate, learning by translate. Misalnya gini, kita latihan ya, translate into English. Berarti soalnya
Bahasa Indonesia ya. Aku akan mengawinimu. Itu biasanya kalau kalimat itu cepat pintar anak-anak karena seakan-akan akan berlaku pada dirinya. Kalau saya kan udah nikah guru, kalau kalian belum ya. Maka kalimat aku akan mengawinimu, mereka langsung, kalau yang udah ada di otak nih, langsung I will marry you. Maukah engkau menikah denganku? Will you marry me? Itu kata-kata kayak gitu tuh. Jadi mereka itu, nah gini ya, kosakata itu ada 3 macam yang harus kalian pahami nih. Satu adalah kata, words kalau banyak. Jadi kalau kayak gini, misalnya ini apa? Ini apa? Bahasa Inggrisnya gitu, ini apa, itu harus sudah tahu secara satu-satu. Yang kedua phrase atau idiom. Contohnya get dengan kata out menjadi get out. Get dengan away menjadi get away. Stand dengan up, stand up. Sit down itu namanya idiom ya atau phrase, frase. Dan yang ketiga harus kita pahami, harus kita ingat-ingat di sini vocabnya adalah vocab kalimat. Jadi kalian belajar bahasa Inggris, vocab itu 3 macam. Nah sekarang bagaimana? Pertanyaannya gini, kalau vocab kalimat, kalimat untuk menanyakan nama seseorang, the sentence to ask someone's name. Kamu langsung ngomong apa? What's your name? And how to answer? My name is, kayak gitu. Itu yang formal-formal dulu. Terus guru nanya lagi, the sentence to ask someone address. Apa? Where do you live? Atau what is your address? Nah itu vocab kalimat. Jadi sekali lagi kalau ingin cepat pinter bahasa ya bahasa Inggris dan lain-lain bahasa asing, vocab yang dihafalkannya di otak itu ada 3 kata, frase, kalimat langsung. Udah bisa berapa kalimat langsung? I love you. Apa artinya? Itu kalau translate into Indonesia berarti kalimat soalnya adalah I love you. Tulis bawahnya aku cinta kamu. I hate you. Itu aja dulu. I miss you. I am crazy. Pertanyaan, are you crazy? No. Are you tired now? Yes. Are you hungry? Yes. Are you thirsty? Yes. Do you want to go home? Yes. Do you want to have lunch? No. Are you stupid? Ya itu bisa menjawab. Nah dari situ baru pengembangan kepada monolog. Monolog bisa nggak menceritakan diri sendiri? Misalnya gini, what's your name? Lutfi, M. Rifki. Pertanyaan dari guru. Rifki, can you tell me about yourself completely? Yes. Sorry, kuenya nyangkut. Can you tell me about yourself briefly? Completely. Myself. Ini pertanyaan loh, perintah. Can you tell me about yourself completely? Jadi kalau kamu udah pintar di sini vocabnya banyak. Good morning sir, good morning friend. I'd like to introduce myself. My full name is blah blah blah, and my nickname is so you can call me the. I live sampai habis itu. Tapi kalau nggak pintar di otaknya ya terbata-bata. Gitu ya. Jadi itu ceritanya kalau belajar vocab sekarang lebih bagusan kalau learning by translating. Jadi belajar sambil menterjemah dibolak-balik. Atau ambil buku, ambil teks, dibaca, terjemahkan. Pernah gitu sekarang belajar bahasa Inggris dengan gurumu? Teks, baca, terjemahkan. Karena kalau nggak gitu nggak bakal bisa. Praktiknya setelah jati diri itu monolog, dialog. Setelah itu baru ceramah. Tapi kita medianya tergantung. Kalau ceramah itu kan bagi orang-orang tertentu saja di anak-anak ISI yang bisa punya waktu di upacara. Karena lagi tiada. Nanti harus diadakan lagi. Orang-orang terbaik bahasa Inggris di hari Senin harus ngomong. Berarti itu tipsnya ya Pak ya? Jadi Kalau tipsnya, misalkan kita listening kita paham tapi kita buat speaking susah gimana Pak? ya intinya ada di vocab. Kalau misalnya nggak bisa Vocabnya, jadi kita nggak bisa melayani omongan orang itu. Satu, memang kita vocabnya jelek. Yang kedua, grammar, karena ngomong itu harus vocab dan harus grammar. Grammar itu maksudnya apa? Susunan katanya.
Karena nanti kita akan berbicara bentuk waktu, namanya ada 16 gitu. Misalkan kalau will berarti akan, kalau I am going to berarti sekarang sedang, akan juga. Kalau pakai to be, ya itu harus dipahami dalam tata bahasa. Jadi intinya untuk bisa berbahasa Inggris baik orally itu apa? Apa orally? Orally, secara terucap, atau written, secara tertulis. Jadi komunikasi ada dua, orally dan verbal, bahasanya verbal, yang ini secara tertulis. Nah itu dua-duanya harus vocab dan tata bahasa. Syarat bisa bahasa asing dan bahasa Inggris satu adalah mengingat sebanyak mungkin vocab. Vocab itu 3 tadi ya, kata, frase, sama kalimat. Yang kedua mengerti tata bahasa secara komprehensif, secara keseluruhan. Yang ketiga mau mempraktekkannya baik secara terucap atau secara tertulis. Coba sekarang gunakan mediamu ya, media masamu, apa itu Twitter, Instagram, Facebook. Kalau ngomong pakai bahasa Inggris sekarang. Kangen sama pacar yang jauh LDR misalnya, kamu pakai how babe, how are you tonight? I'm very lonely without you. I want you lying beside me here in my bed, on my bed kayak gitu. Coba itu. Coba gunakan kemampuan bahasa Inggris itu di media sosialmu gitu, jangan bahasa gaul kayak bahasa bencong, bahasa LGBT gitu. Coba gitu. Gunakan bahasa Inggris, ya. Cuma belajar tapi nggak dipraktekkan. Oke Pak, how do you think about design? Design? Yes. What design do you mean? Because saya tanya Bapak. Ya, what design? Yes. Desain komunikasi visual. Oh, your program. Yes. It's good? Wih, good Pak. Ya. Gak ada nilai kelebihan lain gitu Pak. Untuk tahun ini kelebihannya ada. Jadi edition point for DKP is podcast apa disebutnya ini? Department ya. Masuk department belum? Udah sih. Jadi podcast unit is the edition thing in DKP program. It's very good. Nah ini udah di waktu saya dengan Pak Faisal bulan apa ya? Kita seminggu dilatih di Hotel Ciputra. Apa Hotel Ciputra? Daerah lewat Tomang ya, dikit di Jakarta Barat itu bintang 5. Kami di sana ikut pelatihan namanya SMM, Sosial Media Marketing. Nah, harus apa? Jadi sekolah ini harus punya apa? Harus sosial media. Jadi bukan pribadi ya sekolah. Satu adalah sekolah harus punya YouTube. Udah bikin belum YouTube sekolah? Udah ya, berarti praktis ini ya. Yang kedua, sekolah harus punya TikTok. 3, sekolah harus punya Twitter. 4, sekolah harus punya snack video. Terus apa lagi? Pokoknya seluruh platform multimedia itu sekolah harus punya. Nah sekarang podcast itu salah satunya kolaborasinya dengan YouTube ya. Yang YouTube kan nantinya. Nah ini sudah dilaksanakan tahun ini. Sebelumnya ini enggak nyampe-nyampe. Nah nggak tahu ngejodoh kali dengan namanya Muhammad Rizky Ramadan gitu ya. Begitu dia masuk ngajar di DKV 3, terus Bu Rini nggak tahu gimana, padahal harusnya Ilkom. Tiba-tiba ini siapa yang pertama memulai, siapa yang mendukungnya gitu yang jelas tiba-tiba ini ada. Nah ini termasuk poin plus buat DKV, walaupun ya tempatnya masih berpindah-pindah. Backgroundnya juga masih tidak begitu bagus gitu. Tapi upaya punya podcastnya yang kolaborasi nyambung ke YouTube itu berarti udah oke. Nah ini podcast dan juga nanti YouTube-nya harus menceritakan tentang media sosialnya sekolah. Intinya apa sih? Menjual gitu. Tapi seluruh info-info di media massa itu sangat tidak berfungsi dengan baik atau tidak akan diabaikan apabila lulusannya nanti banyak yang nganggur. Tetap harusnya sekolah dengan gedung TEFA ini. Ini kan gedung TEFA ya. TEFA itu adalah mengaplikasikan teori di ruang praktek menjadi menghasilkan di ruang ini. Tapi ini konsepnya masih amburadul gitu menurut saya. Ini maaf kepada kepala sekolah gitu ya, SMK 1, terutama yang AK yang udah lampau, bahwa gedung TEFA ini belum dimanfaatkan dengan baik. TEFA itu konsepnya adalah salah satu akhirnya adalah membawa hasil praktek siswa di ruang praktek RPS gitu ya, dibawa ke TEFA itu menghasilkan. Apa yang dihasilkan ya?
produk atau jasa yang ujung-ujungnya uang gitu. Tapi memang kalau sekolah membuat sebuah produksi baik barang atau jasa yang menghasilkan uang ini belum boleh kalau belum punya BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Tapi kalau untuk sekolah menjadi BLUS gitu istilahnya. Jadi kalau kita sudah good gitu ya istilahnya, kita punya usaha apapun yang tidak dipermasalahkan asal kita menyetorkan pajak ke pemerintah. Nah ini lagi dirintis gitu untuk punya BLUD. Tapi di Banten belum satu pun yang diizinkan oleh gubernur. Jadi ingat ya, TEFA itu maksudnya hasil-hasil praktek siswa di ruang praktek siswanya RPS dibawa ke TEFA itu yang menghasilkan. Contoh kasus misalkan yang paling real ya, Tata Boga. Tata Boga punya RPS kan? Di mana misalkan dulu di sana, TEFA-nya di sini. Nah sekarang pindah tempatnya di sana, berarti di sana itu tetap BRT harus memberikan pembelajaran praktek di ruangan prakteknya. Nanti hasil prakteknya itu dijual di TEFA-nya. Nah TEFA itu nanti udah gabung dengan pelayanan, karena udah dilaksanakan oleh edit ya. Anaknya udah pakai seragam kan, pelayanan, jual minuman. Nah ingat TEFA itu harusnya jasa atau produk yang dikerjakan oleh anak-anak melalui. Jadi jangan menjual yang lain-lain sebenarnya, tapi ini karena dalam proses masih belajar mungkin gitu ya, masih ada produk lain yang dijual di TEFA itu sendiri. Tapi itu nggak terlalu masalah. Tapi intinya kalian pun sama. Praktek kelasnya apa nih? Kalau di kafe? Gambar, video, terus orang film kan, digabung kan, terus apa lagi desain gitu. Nah seharusnya kalau TEFA-nya udah bagus, sekolah ini sudah memiliki mesin desain kayak simetris, kayak Pascal. Ujungannya ke sana di kafe, bukan di podcast. Nah ini harusnya ini podcast ini kalau belum punya film di kafe. Kalau belum punya film harusnya udah masuk ke film. Harusnya ya. Ini agak overlapping sih, tapi ini nggak masalah. Kita lagi bicara sesuatu lebih. Kalau ditanya tadi apa lebihnya, apa progresnya, apa penilaiannya ya bagus dengan ada tambahan podcast ini, walaupun sebenarnya harusnya ini pada film. Gitu. Omong-omong dengan anak bapak, anak menurut bapak, anak bapak mana yang paling ganteng? Kalau bapaknya bilang semuanya ganteng, laki-laki. Ya, tapi menurut bapak. Ya kalau bapaknya mamanya semua ganteng, karena waktu kecil semua begini kan ditimbang, nanging, si ganteng, semuanya begitu, nggak ada yang bilang si jelek. Nah nanti yang bilang dia itu ganteng gitu ya, karena saya tidak punya anak perempuan, biasanya ya perempuan yang menyukainya, karena itu menjadi ganteng itu objektif atau relatif. Tahu bedanya relatif dan objektif? Nggak kompor lagi. BK. Menjawab pertanyaan siapa anak bapak yang paling ganteng di antara 4, gak bisa ngomong kalau disebut paling itu ya, jawabannya semua ganteng karena anak sendiri. Ya kan? Nah nanti gantengnya itu yang menilai justru calon pasangan atau yang menyukainya. Nah ganteng itu atau cantik relatif, ada objektif ya. Karena jujur deh, kita semua jujur, ngaca di depan kaca, lihat wajahmu masing-masing, tanya pada dirimu, gua cantik atau enggak, gua ganteng atau enggak gitu. Jujur ya, kan? Nah kalau menurut fisik tidak ganteng, maka ada yang harus diperbaiki, yaitu perilaku, oke? Sesuai dengan aturan. Nah masalah tadi itu objektif namanya, tapi kalau relatif, mau sejelek apapun, Allah pasti mengirimkan seseorang yang menyukai. Apakah dia masih tahap pacar atau nanti menjadi suami. Ya memang ada sih orang-orang yang tidak berjodoh ya. Ada laki-laki tidak punya jodoh sebelum meninggalnya. Ada perempuan tidak punya jodoh, tapi mayoritas pasti memiliki jodoh. Nah, jodoh ini biasanya menilai kita secara subjektif atau relatif tadi. Contoh kayak saya misalkan, yang nggak ganteng, ya kan? Setuju nggak kalau saya nggak ganteng? Setuju nggak? Berani pak, aku di roasting gitu. Mana sih? Tapi istri saya melihat saya ganteng, makanya dia mau menjadi istri saya dan diberilah karunia 4 anak. Contoh yang lain juga, memang Citra Kirana itu cantik. Kalau Citra Kirana, suaminya siapa? Rizky Aditya kan? Dua-duanya artis. Nah kita jujur secara objektif, Rizky Aditya ganteng, Citra Kirana juga cantik.
Tapi kalau Rizky Aditya tidak mencintai Citra Kirana, maka tidak terjadi pernikahan. Berarti Citra Kirana di mata Rizky Aditya dua cantiknya, cantik objektifnya dan cantik relatif atau subjektifnya gitu. Jadi kalau tanya siapa yang paling gitu, nggak bisa. Semuanya ganteng. Nanti siapa yang mau jadi pacar atau istrinya ya tergantung dia dari akhirnya gitu. Oke, kalau yang sering pergi Ini Angel cantik nggak? Nah ya udah jawabannya enggak. Tapi kata pacarnya nanti mungkin cantik, apalagi sama suaminya. kalau yang sering pergi siapa Pak? Hmm? Kalau yang sering pergi Nanti apa dulu? nanti misalnya bantu di rumah gitu, Pak. Anak laki-laki kecenderungannya malas ya beres. Itu pasti diakui oleh kalian juga yang laki-laki ya. Tapi di rumah saya dan istri itu punya aturan. Contoh kasus misalkan karena kita tidak punya anak perempuan, tidak punya juga asisten rumah tangga, maka kewajiban mereka yang pertama adalah mencuci secara jadwal. Saya sebenarnya udah saran gini ke istri saya bahwa biarkan mereka mencuci bajunya masing-masing. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Akhirnya begini, terjadwal. Nah kan hari ini bagian si AA. Anak saya itu 4 itu dengan panggilan berbeda ya dari bapak mamanya. 1 AA, 2 kakak, berarti Pak di sini sebutnya AA. Yang kedua di Bogor tuh kakak. Yang ketiga yang yang paling lulus itu abang. Karena udah kehabisan. Jadi Indonesia, Sunda, Indonesia, abang itu berarti Betawi sama Sumatera Batak Melayu ya. Yang terakhir dia bungsu gitu. Nah, 4 orang ini diberi jadwal nyuci. Jadi bajunya baju siapa aja yang penting udah satu baskom gitu ya. Bagian si Dede ya Dede yang nyuci sampingnya jemur. Nah itu yang kedua ada juga bagian ini membersih kalau piring gelas habis makan minum itu langsung di belakang itu di dapur tuh langsung dicuci. Nah hanya yang paling agak susah mereka itu untuk beberes kamarnya sendiri, termasuk ngepel lantai. Nah, itu dilakukan oleh istri saya gitu. Jadi bantu-bantu di rumah itu sekitar itu aja untuk nyuci sama cuci piring. Sementara untuk nyetrika baju mereka kalau dadak urgen aja yang kan istri saya nggak bisa, mereka bisa sendiri. Jadi intinya tidak banyak hal, hanya hal sedikit untuk bantu-bantu di rumah ya. Sisanya apa lagi nggak ada, itu doang. Oke, kalau yang paling pintar? Paling pintar enggak juga, nggak bisa ngomong ya. Karena semua punya fashion masing-masing, makanya. Dan saya sebagai guru gitu, orang tuanya yang juga guru gitu, saya nggak mau anak itu satu profesi. Makanya yang pertama tanya mau SMA mau SMK, mau bareng ayah aja SMK. Mau apa jurusannya gitu. Ini yaudah dia PKJ. Nah di prinsip kami, saya dan istri itu, anak kedua itu tidak mengikuti kakaknya. Yang kedua itu tanya mau kemana, kayak sampai ikut ayah. Terus mau apa? Yang penting ayah jangan ke TKJ, karena itu udah dibilang ayah milih multimedia. Yang ketiga milih telin, tapi kuliahnya ambil olahraga. Nah yang bungsu ini tadi saya bilang antara tadi tetap boga. Jadi intinya saya pribadi ingin di keluarga itu banyak multi ilmu gitu. Jadi kalian bisa ikuti ya di rumah jadi multi ilmu. Jadi anak itu jangan kalau dokter semua gitu. Kalau ya tapi itu juga terserah gitu. Kalau prinsip kami gitu di rumah itu banyak ilmu gitu. Jadi nggak ada kalau yang paling pintar tuh nggak ada. Jadi semua masing-masing punya passionnya. Oke, seandainya hidup Bapak itu film, Bapak kasih judul filmnya itu apa Pak? Apa? Seandainya hidup Bapak itu film. Film. Hah? Nggak apa gitu Pak. Terus? Bapak bakal kasih judul itu apa Pak? Aku yang terhina. Kenapa gitu Pak? Aku yang terhina gitu. Ya emang kenapa Bapak? Terhina aja. Oh nggak bikin film aku yang terhina. Boleh. Produsernya kan apa sih? Jadi aku yang terhina itu kenapa? Karena waktu kecil aku termasuk orang yang dihina gitu. Tapi karena kekuatan pengajaran dari paman saya sebagai guru, orang tua, hinaan itu tidak dibalas dengan kesedihan. Biarkan saja, tapi dijadikan sebagai motivasi untuk lebih
Contoh kasus misalkan, waktu kecil saya dihina gitu orang-orangnya, jelek. Intinya silek, si goreng gitu. Saya ngaca gitu, ngaca. Bener sih, bener aing goreng ganteng gitu. Perasaan seneng-seneng ya. Sedang gitu, nggak jelek, nggak ganteng gitu. Tapi setelahnya sebetulnya si goreng. Tapi begitu saya mendapatkan rezeki beasiswa, kemudian pekerjaan yang tadi tidak susah, ekonomi terus naik. Gitu. Bahkan kembali bukan sombong ya, dari sekian itu karena mungkin rezeki berawal dari beasiswa, di keluarga saya anak ke-6 ini yang pertama punya mobil gitu. Karena yang lain itu mungkin ekonominya agak susah karena bukan pegawai negeri. Nah, pada waktu saya hidup di Bogor, kemudian pindah ke Rangkas Bitung di perumahan konflik, begitu balik ke kampung halaman, di jalur bawa mobil, wih si goreng di sana keluar mesin gagah, gitu kan. Jadi kita itu kalau menghadapi hinaan gitu nggak usah. Apa sih bahasa sekarang baper ya? Biarin aja sih, kecuali hinaannya sudah menyangkut fisik. Kalau dia goreng amat kelompok, ya dia lawan kalau gitu ya. Kalau dia ngomongin itu mah goreng amat sih dia, bodo amat sih. Yang anu nyiptakeun aing ya Allah gitu, saya sia juga Allah gitu ya. Intinya begitu. Jadi pelajaran dari saya kalau ada orang yang kayak gitu gitu. Jangan dipedulikan lah kecuali yang fisik. Sama waktu ngajar juga di roasting gitu ya. Jadi murid-murid itu harus tidak sakit hatian, tidak baperan. Jadi harusnya omongan saya itu sebagai roastingan di kelas itu menjadi pelajaran untuk berubah ke arah lebih baik. Gitu ya. Makanya jangan aman aja nggak pernah. Saya hidup di Bogor, di Bandung sampai sekarang sini nggak pernah punya musuh. Nggak pernah. Bahkan orang-orang sendiri menjadi referensi kalau misalkan ingin hidupnya nyaman gitu ya, daripada jalan aman ya. Salah satunya ikut Pak Aing gitu. Karena tadi gitu, saya kalau di ini juga nggak pernah mau peduli bodo amat, tapi kalau fisik hati-hati gitu. Kalau dia menghinanya sambil fisik gitu ya, hati-hati huruf saya akan mendahului dia gitu. Ya, hati-hati kalau ngomong biasa sampai ngaca bodo amat gitu. Oh ngaca? Nah itu jadi orang kayak gitu, jadi zona aman. Tapi ingat, ilmu di badan itu banyak, harus belajar dengan benar. Dan syarat untuk menjadi orang yang iman itu tadi berapa tadi? Iman takwa pada Tuhan, bakti dan menghormati orang tua dan guru, berbuat baik dengan sesama manusia, ya nggak bakal ada musuh gitu. Oke? Oke. Kalau bisa pilih superpower, Bapak mau jadi superpower apa? Superpower udah berkaca. Saya ingin terbang. Kenapa Bapak pengen terbang? Ingin melihat dunia ini mana yang harus diperbaiki dan tidak diperbaiki. Saya nggak mau jadi Superman ya. Berarti Bapak kalau punya masker itu pakai Gatot kaca. Gatot kaca. Jadi sekarang ini ngomongnya ada. Gimana sih Pak cosplay? Nggak mau. Saya tidak suka yang luar negerian. Saya cinta budaya bangsa ya. Kalau misalnya orang yang terbang, saya pasti ingin Gatot kaca. Kalau orang bisa menembus bumi, saya ingin seperti Antarja. Kan antar aja kan. Antar aja itu yang mobilnya yang nganterin paket antar aja gitu. Sebenarnya ada Antarja itu. Menembus bumi. Kalau menembus lautan ada Arimbi gitu, istrinya Bima gitu. Ya kan? Kenapa Gatot kaca? Ini agak politik dikit. Kenapa Gatot kaca? Nih. Ya bahaya tak. Indonesia merdeka berapa tahun? 78, nanti Agustus 79. Indonesia kaya enggak dibanding Malaysia, Singapura, Hong Kong? Enggak. Kata siapa kaya banget? Kalau bisa sama Singapura. Iya, sumber daya alam Indonesia itu kaya enggak? Kaya banget. Kaya banget ya. Kalau dulu pengelola negara sejak zaman Pak Karno sampai ke hari ini zaman Pak Jokowi, Indonesia itu pemimpin-pemimpinnya memang amanah ya, menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dengan benar. Indonesia itu sudah lebih daripada Taiwan, daripada Malaysia, bahkan daripada Singapura. Apa yang tidak ada di Indonesia? Ayo, minyak tanah, ada minyak bumi ya, batu bara, nikel, boksit, emas, perak, ayo lagi, hutan, air ada di sini semua. Hanya karena pengelolanya, maaf ya, masih agak kurang menjalankan amanah undang-undang, terutama yang tentang ekonomi itu, ya seperti ini Indonesia hanya para kapitalis saja yang gagah. Nah kapitalis ini kalau kita mau sedikit mengkritik, mereka itu menjalankan sistem feodalis seperti zaman Belanda.
Jadi walaupun Belanda sudah hilang, tahun berapa tuh? Ayo, sejarah nih. Belanda pergi dari Indonesia tahun berapa? 45 kan selesai ya. Tapi dia agresi lagi bersama Inggris. Tahun berapa? 48, 49. Dilawan oleh Bung Tomo tuh salah satunya. Nah, berarti total Indonesia tidak dikuasai Belanda atau jadi Belanda itu tahun 49 kan? Nah, dari situ Indonesia berarti diserahkan kepada pribumi atau orang Indonesia untuk dikelola. Tapi apa yang terjadi? Emas, kuasai Amerika dengan Freeport-nya. Itu tahun berapa itu dikuasainya? Kalau itu dikuasai oleh Indonesia, kita itu nggak seperti sekarang. Dan lain-lain intinya berarti apa tadi? Pertanyaannya lupa nih. Terlalu gila ya, pertanyaannya apa? Jadi Indonesia, ayo, apa tadi? Oh, tadi kan. Artinya, Gatot kaca, makanya saya ingin lihat gitu gini ya, dari awang-awang gitu. Oh, ternyata ini daerah-daerah yang tertinggal, ini daerah-daerah maju. Lebak contohnya. Lebak ini adalah kabupaten terluas di Banten, tapi penduduknya banyak yang miskin di Banten. Kenapa demikian? Coba lihat dari awang-awang. Oh, kebanyakan hutan. Tapi hutannya hutan yang kurang produktif. Coba kamu pergi dari Rangkas Bitung ke arah Bogor ya lewat Cipanas. Banyak hutan nggak? Atau lewat ke jalan yang Cokel ke Curug Bitung. Banyak hutan nggak? Paling hanya rumah itu di pinggir jalan. Kenapa demikian? Karena itu nggak difungsikan. Lebak ada apa sumber daya alamnya? Ayo. Tapi kenyataan Lebak ini aja. Kita kalau lulus, kalian lulus, dapat jadi Lebak atau keluar Lebak? Yang layak. Lebak, keluar Lebak. Harusnya di Lebak ada nggak perusahaan itu? Harusnya ada. Kenapa nggak ada? Ya, pengelola negara, berarti bupati dan para jajarannya kurang menerapkan Undang-Undang Dasar 45 terutama dalam pasal ekonomi itu. Nah ini mencakup semuanya. Jadi kembali kenapa Superpower ini tercaca supaya melihat ini. Jadi kalau nanti ada perbaikan itu lebih tepat sasaran. Betul ya? Kasihan di Jakarta udah penuh. Bekasi, Depok, padahal di Sadar masih kosong. Betul nggak? Cilengsi itu masih kosong. Gunung Sindur masih kosong. Udah agak padat. Jadi kita itu belum rata. Nah, kalau tergajah-gajah ini, hei, Den, ke presiden gitu. Den, kayak gitu. Jadi karena akurat pemantauannya. Hibur gitu loh. Apalagi? Harapan Bapak untuk SMK. Banyak banget. Harapan Bapak untuk SMK di Saat itu apa aja? Sebagai alumni, sama seperti nanti kalian udah lulus alumni, sebagai guru, yang notabene hampir 20 yang banyak lama di sini gitu ya. Dari mulai jabatan wali kelas, pembina ekstra, wakil kepala, sampai sekarang calon kepala. Yang harapannya SMK ini adalah menjadi SMK yang maju di segala bidang. Maju itu berarti bisa menjadi rujukan. Makanya sekolah kita untuk dua program kalian, Telin dan ini DKV ya. Ini sudah PK kan? Apa itu PK? Singkatan dari pusat keunggulan. Berarti harapan saya benar-benar SMK ini menjadi pusat keunggulan. Bukan hanya dua program kalian, tapi untuk yang 6 lagi semuanya. Nah, apa yang menjadi unggulan? Satu, gedung. Ya gedung kayak gini. Kalian kalau keliling ke sekolah-sekolah yang PK yang lain, ini kita sebenarnya bentuknya nggak kubu. Ngerti nggak kubu? Kalau yang lain kan ini gabungan nih. Ini ruang utama, baru nyebar. Ini mah nggak kubu coba. Ayo. Iya bentuknya nggak kubu. Ini masuk nih dari masuk ini bujur belakangnya dari belakang gedung. Kan nggak pantas. Terus jalan masuk ke lokasi belajar itu ada berapa? Satu, ya kan? Yang ke ruang ini nih, ruang humas 2, ke lobi 3, ke sebelahnya ruang BPF tuh, BK 4. Ke sana 1 yang ruang upacara 5. Nah, jalan-jalan itu, wah itu sangat tidak efektif untuk menjaga kedisiplinan siswa.
Berarti kalau ngomong ke situ, kita belum menjadi pusat keunggulan. Jadi masih banyak anak Badung yang tidak terkontrol. Belum lagi untuk jalan untuk kabur. Satu, ada saluran air di situ, itu nggak ada penghalangnya. Makanya banyak anak yang keluar Sanawiyah di sana. Satu lagi ke Sanawiyah pojok itu ada pagar, tapi di bawahnya udah penuh dengan tumpukan macam apa sih? Kerat aqua ya, kerat sosro ya, pantas gitu. Mereka bisa lolos ke Sanawiyah. Jadi kita belum bisa keunggulan dengan cara tata gedung seperti ini. Yang kedua, pusat keunggulan di pegawai dan gurunya. Kalian bisa merasakan mungkin di belakangan ini banyak guru yang tidak masuk, termasuk di guru di DKV. Kalau saya sih termasuk guru yang peduli masuk, kecuali sakit atau ada halangan. Tanya aja ke siswa saya gitu ya. Pak Y itu termasuk guru yang tidak masuk, tidak ada tidak masuk, tapi kepentingan jelas diklat atau apa gitu ya. Terus yang ketiga, disiplin siswanya sendiri. Jadi sekarang karena gurunya banyak tidak masuk, disiplinnya tidak dikembangkan dengan baik, maka banyak siswa juga yang sering terlambat. Nah ini berarti kita bukan pusat keunggulan. Terus apa lagi? Nah tadi ya bahwa kita sudah diberi gedung ini TEPA namanya, tapi TEPA-nya belum berfungsi dengan baik. Contoh misalkan BDP itu udah dari dulu dia punya toko ya. Nah pada waktu konsepnya TEPA ini ada dulu dengan Pak Falati, saya, Pak Arif bahwa TEPA itu harus minimal seperti Alfamart atau Indomart, karena namanya dulu mau dikasih scan samart. Namanya udah scan samart ya? Udah belum ini dari Sarjot itu? Namanya udah scan samart atau masih toko SMK 1? Ini konsepnya dulu mau diubah menjadi scan samart, maka didatangkanlah itu tempat-tempat yang buat rak-raknya itu yang putih merah itu. Tapi kalian lihat seperti apa sekarang? Masih jauh kan kalau kita mau konsepnya alas Alfamart atau Indomart, tapi mereka sudah bisa berusaha di TEPA itu. Nah yang lain yang udah agak jalan TEPA-nya ya, yang justru sibuk tuh ya, Kata Bogor udah agak jalan. Terus DKV ini kemarin sudah ada di sablon, udah ada di ini nih, sablon apa nih? Sablon ini gitu ya, untuk desain-desainnya sekarang. Nah ini sebenarnya bukan TEPA kalau ini. Podcast bukan TEPA-nya DKV, harus membawa banyak film kayak kita salah ya. Jadi intinya keadaan sekarang ini dengan gelar gede gitu ya, SMK 1 itu namanya sekolah pusat keunggulan khusus untuk 2 program keahlian, TELIN dan DKV. Sementara yang lain akan nyusul. Menurut saya ini belum pada titik sempurna atau belum pada titik angka 7 ke atas, masih di bawah itu. Nah ini tugas kalian selama 1 tahun ke depan, bagaimana cara meningkatkan produktivitas di DKV, terus meningkatkan nama baik di DKV, gimana caranya? Itu salah satunya tugas kalian sebagai siswa dan jelas kolaborasi dengan Kapol dan guru-gurunya. Jadi intinya kalau harapan sekolah ini menjadi sekolah yang maju, yang murid-muridnya bisa BMW, tahu BMW, bisa bekerja, yang ingin langsung bekerja dari SMK, atau M melanjutkan kuliah yang memang orang tuanya punya uang, dan yang terakhir bisa berwirausaha sesuai dengan ilmu keahliannya. Pilihannya sebenarnya ada tambahan lagi 2 lagi, menikah, 3 lagi, menikah, menganggur, meninggal dunia. Jadi setelah lulus kalian ada pilihan 6, BMW, MMM, bekerja, melanjutkan studi, wirausaha, menikah, menganggur, meninggal dunia. Milih mana tuh? Sekarang minta kepada Allah ya Allah, milih mati aja gitu. Tapi kan nggak bagus. Jadi kembali ke pertanyaan, ingin seperti apa sekolah-sekolah yang maju, yang sesuai dengan nama besar namanya, yaitu sekolah pusat keunggulan. Semuanya unggul gitu. Jadi kalau datang orang tamu dari luar, wow gitu. Yang punya podcast itu udah banyak di luar, terus kalau kita doang, orang lain udah 2, dia juga udah bagus gitu. Berarti kan harus terus diupayakan untuk lebih bagus. Oke Pak, terus ini Pak, kasih tipe inspiratif dong Pak, karena itu bahasa Inggris. Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. Don't ini yang ngomong aja. Don't judge the people by the cover.
Dua. Apa lagi? Itu adalah strike while the iron is hot. Dalam hidup ini, kalian jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ambil selama itu baik. Tapi kalau jalannya tidak baik, jangan diambil. Contoh misalkan, contohnya, saya calon kepala sekolah yang nunggu penempatan. Misal gitu ya, misalnya, mudah-mudahan tidak ada, datang seseorang ke saya ngomong, Pak, Bapak mau segera diangkat, mau segera dilantik, ya mau. Tapi Bapak, mohon maaf ya nanti ketemu saya di satu tempat gitu untuk konsolidasi gitu. Nah konsolidasinya apa? Simbolnya begini kan ya, diajarin begini. Saya terus yang nggak mau. Karena menurut saya itu kesempatan dengan cara yang tidak baik. Ya saya sementara ini dari tahun 2022, 2024 belum diangkat ya kalem-kalem aja. Karena saya menjalankan prinsip kesempatannya, kalau kesempatan baik diambil, kalau tidak caranya nggak baik. Nah gitu, jadi pesan buat kalian semua, strike itu adalah pukul gitu. Strike gitu ya. Di iron itu apa? Besi atau setrikaan is hot, sedang panah. Jadi maksudnya kalau ada kesempatan ambil, tapi dengan catatan tetap ada baik di situ. Kalau nggak baik jangan. Terus yang kedua tadi, don't judge the people by the cover. Jadi kalau ini pengalaman hidup dia, jadi kita itu kelihatan orang baik gitu ya, wajahnya penuh dengan senyum gitu, ternyata hatinya dengki, ada yang begitu. Oh menilai orang ini kayaknya kok gini amat kasar, tapi ternyata dia hatinya lembut. Jadi kita intinya kalau belum mengenal seseorang, jangan menjudge dia baik atau buruk. Harus pelajari dengan sama seperti kamu mencari jodoh. Harus taaruf dulu, ketahui dulu kebiasaannya gitu ya, siapa keturunannya, terus wajahnya cantik atau tidak, agamanya. Ya, tapi tetap harus cantik gitu. Karena gini dalam Islam ya, kamu apa? Katolik apa ya? Kristen? Katolik ini mungkin bisa diselarakan saja ya. Orang Islam diajarkan untuk mencari jodoh itu satu adalah di wajah yang cantik, wajah yang ganteng. Yang kedua nasabnya, jadi keturunan baik-baik atau tidak, harus cari dulu tuh. Yang ketiga kekayaannya, dia orang kaya atau miskin. Kenapa penting? Karena untuk menjalani hidup. Dan yang keempat adalah agama yang sama dan mengerti agamanya. Tapi kata Rasul ini, kalau yang 1, 2, 3 tidak ketemu, ngerti nggak maksudnya? Cantik enggak, baik-baik enggak, kaya juga enggak, maka yang seagama dan mengerti agama itu lebih utama. Karena insya Allah orang-orang yang mengerti agama dan seagama itu akan bisa membawa hidup ke jalan yang benar. Jadi kalau kamu Kristen juga cari yang Kristen, kecuali kamu mau berpindah agama, misalnya dapat Buddha ya ikut Buddha, dapat Islam gitu kan. Tapi agama yang jadi kalau tidak ketemu 1, 2, 3, maka yang seagama dan mengerti agama itu utama. Kenapa? Karena dalam Islam juga ada sakinah, mawaddah, warahmah. Maknanya apa? Sakinah itu untuk menjadi rumah tangga harus senang dulu. Senang itu berarti bohong ya, resep gitu. Mungkin nggak kita menikah kepada perempuan yang kita senang? Kalau dijodohin. Tapi mayoritasnya tidak. Nah senang itu biasanya tadi relatif cantik tadi. Oke? Jadi kalau kita nggak merasa cantik pasangan kita itu atau ganteng kita nggak mau biasanya. Yang kedua, mawaddah. Setelah bersatu, tenang. Ketenangan itu dari apa? Duit, ya kan? Betul nggak? Kawin kan kita harus punya rumah, kontrak atau beli, kemudian kendaraan. Tapi dengan prinsip yang 3 primernya harus duluan, sandang, pangan, papan. Papan itu berarti antara kontrak atau punya sendiri. Itu namanya mawaddah. Begitu menikah, tenang. Jangan udah menikah malah nggak tenang. Yang terakhir adalah rahmah, kasih sayang. Jadi walaupun menikah udah puluhan tahun kayak saya ini kan bulan Maret besok udah perak. Nih Maret besok nih 25 tahun kayaknya dirayain di suatu tempat. Enggak lah kebanyakan. Nah saya dengan istri saya udah 25 tahun. Istri saya dulu yang dinikah 24 tahun kayak apa ya? Mungkin menurut saya tuh cantik gitu, bodinya masih ngebiola gitu. Tapi setelah 25 tahun menikah, rambutnya udah berubah kayak suaminya juga. Terus ini udah mulai tembem gitu. Kadang-kadang nggak peduli kosmetik gitu, bau gitu. Nah, makanya dari bau dari penampilan yang udah kayak gitu, kalau kita tidak punya kasih sayang, itu pasti cerai.
Apalagi saya punya duit. Saya masih lapar umur 18 misalkan. Wah, kalau nggak punya kasih sayang, saya nyari lagi yang baru. Nah ini penting buat kalian yang muslim terutama untuk berumah tangga. Pertama senang dulu. Kedua setelah nikah berupaya menjadi tenang di jiwanya. Dan udah tua kasih sayanglah yang paling utama dibanding cinta gitu. Karena kalau tidak kasih sayang, tadi suami melihat istri melihat suaminya ini kita betul nggak buncit gede gitu ya. Ada yang pemuda gitu yang berondong gitu kan banyak yang begitu kan ya. Atau suaminya gitu lihat istrinya udah kayak gitu nyari lagi yang muda. Nah itu berarti dalam rumah tangga tidak ada kasih sayang begitu. Apa lagi? Sebelum kita masuk ke kue ada Pak. Ini. Kue iya. Pak ya. Ini sticknya. Ini apa sih? Ini mau beli kali ya? Oreo. Ini coklat. Ini beli apa? Dari sini. Beli apa sendiri? Beli kuenya juga sama dari Pak. Oh ini? Mau beli. Ini maksudnya ini pabrikan, yang ini kan kue rumah gitu. Kalau pabrikan ya Oreo itu nggak usah dinilai. Pabriknya ya. Dulu pabrik ya? Pabrikan semua. Kalau ini mah enggak kan? Maksudnya bukan pabrik. Iya, kuenya bukan. Kombinasi Iya. bareng ini mah enak. Nah, paknya coklat, Sama kopi. kopi sama putih. Gula-gula naikkan. Nah, paknya bagus, sedang ininya rasanya tidak terlalu manis, tidak juga hambar. Ini ya kadang-kadangnya. Kita udah habisin. Ini dari Pansam kan? Dari toko Pansam kan? Dari mana? Jadi kalau dibandingin dengan punya istri saya yang harga standar, istri saya kalau bikin kue itu dua kelas standar yang sedang harganya tapi tidak mengeluarkan harga murah sama harga yang mahal gitu. Ini kalau dibanding dengan harga yang standar, maka lebih tinggi dari hasil istri saya rasanya, enaknya ya. Tapi kalau saya bikin yang sama mahal juga, alat-alat bahan-bahannya gitu, ini masih di bawah. Ini bahkan kalau dibandingkan dengan Pansa, kalau ini bukan Pansa, ini masih di bawah Pansa. Kalau nggak Pansa, ini saya lupa, itu dikasih ada namanya Pansa Cake ya. Ini masih di bawah. Tapi kalau sudah dikasih rating, ini sudah di angka menurut saya gitu ya, dibanding tadi, dibanding, ini masih di angka 85. Ini, ya kuenya. 85 udah lumayan lah bagus. Kalau saya bilang tadi ya, ini baru di atas sedikit harga standar itu saya gitu. Tapi di bawah Pansa juga. Di 85 ya? Oke. Udah nggak lihat ya? Habisin. Ada mau nggak? Yuk, Lanjut. Habisin banget ya. Terus? Udah? Oke. Sobat Penpot, kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Kita bersama Bapak Arya sudah menanyakan beberapa pertanyaan, bahkan udah sharing-sharing pengalaman dan juga ada review juga di tangan Sobat Penpot. Oke, Sobat Penpot, jangan lupa untuk langganan di channel kita, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Dan juga pantengin terus ya Sobat Penpot video-video yang akan kita posting selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain. Thumbnail.